Tapi pertanyaan bagus, bagaimana cara mengetahui kalau orang itu hasad kepada kita? Ya, cara mengetahui orang itu hasad sama kita, pertama hasad ini nggak nampak, karena apa? Dia termasuk amalan qalbiyah, amalan hati. Ya, amalan hati itu bisa amalan hati berupa ketaatan, bisa kemaksiatan. Amalan hati berupa ketaatan seperti apa? Ikhlas, tawakal, seperti niat, ya, cinta karena Allah, benci karena Allah, ya. Itu termasuk amalan-amalan hati dalam perkara ketaatan. Adapun amalan hati dalam perkara kemaksiatan seperti ini, hasad, ya. Kita nggak tahu orang itu hasad sama kita apa enggak. Kenapa? Karena hasad tersembunyi, ya. Dan Allah dan Rasulnya tidak memerintah kita untuk apa? Membelek, membuka dadanya. Ini orang hasad apa enggak? Kita nggak tahu, ya. Nah, tetapi kadang ada gejala-gejala seseorang itu hasad dengan kita, ya. Ketika dia banyak curhat, curcol, ya, cerita-cerita ke teman-temannya, akhirnya nyampe kepada kita, ternyata ada kadang hasad seperti ini. Nah, nampak melalui apa? Melalui gejala aja, simptom aja. Nah, tetapi asalnya dia dalam hati, amalan hati. Kadang orang pintar menyembunyikan hasadnya. Ya, sekali lagi, terkadang apa yang ada di dalam hati juga nggak bisa disembunyikan. Kalau sudah hasadnya sudah numpuk, membara, kalau ketemu sama orang yang dihasati, muka itu nggak bisa disembunyiin. Apalagi pandangan mata dia nggak bisa disembunyiin. Antum lihat, ketika ada orang takut, takut itu termasuk hati apa badan? Hati kan? Nah, termasuk hati. Ketika orang takut, mukanya warnanya apa? Takut, pucet. Dalilnya apa coba? Firman Allah, ya Allah. Firman Allah. Kalau orang takut mukanya pucat, dalilnya apa? Wujuhu yawma idzin. Wujuhu apa artinya? Masya Allah, hufat banyak, tanya artinya diam semua. Ya, pada hari itu wajah mereka apa? Jadi pucat, musfirah. Ya, makanya ada kalau penyakit kuning namanya marad sifar. Penyakit kuning, kalau ada matanya kuning, tangannya kuning, itu namanya marad sifar. Ya. Dan juga demikian, orang juga pucat juga gitu. Ketika melihat sesuatu yang menakutkan, dia apa? Mukanya pucat. Ya, mukanya pucat. Ya. Khas ini kalau takut mukanya pucat. Ya. Kemudian kalau ada orang cinta atau benci, mukanya warnanya apa? Merah. Menunjukkan apa? Hati ini nggak bisa disembunyiin. Ya, kalau sudah membludak, menggelegar tuh hasadnya, udah kelihatan dari wajahnya. Ya, kelihatan dari wajahnya, nggak bisa disembunyiin. Makanya wajah itu kadang kita tahu dia, kadang ketika ditanya berdusta, kadang kelihatan. Ya. Ada mimik-mimik wajah, ya, yang nggak bisa disembunyikan, gerakan bibirnya, matanya, pandangannya seperti apa. Nah, nasallallahu afiyah itu zahirnya saja. Tapi apa? Asal hukumnya kita kepada saudara kita husnudzon. Ya, jangan gampang suudzon. Wah, itu fulan hasad sama ana itu. Lo kok tahu? Ini amalan-amalan hati kok, jangan asal tuduh. Nah, karena kebanyakan asumsi itu kebanyakannya dosa, salah kebanyakan. Nah, dan bagaimana cara kita menghindari penyakit ain dari orang ke kita ketika kita memiliki mobil baru misalnya. Antum memiliki mobil baru, istri baru, rumah baru, hati-hati dari pandangan ain. Nah, subhanallah rahimakumullah, ya, pertama untuk diri kita jangan lupa dzikir pagi petang sebagai benteng kita. Kata Ibnu Qayyim apa? Sebagai perisai diri kita. Untuk membentengi dari serangan setan. 6. Dzikir pagi petang, jangan lupa. Kemudian kalau dari sisi orang yang melempar ain atau orang yang melihat sesuatu takjub, pertama, 1,
Biar pandangan mata kita nggak berbahaya, pada tetangga kita yang punya misalkan sesuatu dari dunia yang indah, kita doakan, barakallahu fik, yubarikallahu alaik, seperti demikian. Biar pandangan mata kita nggak menimbulkan bahaya. Dalilnya datang dalam riwayat, diriwayatkan oleh Abu Umamah dari bapaknya Sahal bin Hunayf, yang waktu itu Sahal bin Hunayf adalah seorang laki-laki yang kulitnya putih. Ya, waktu itu dia ingin mandi, ngelepasin baju, tinggal tersisa sarungnya. Kemudian Amir bin Rabi'ah, sahabat yang lain, ngelihat kulitnya Sahal bin Hunayf yang sangat indah, putih, sampai dia berkata apa? Wallah, aku gak pernah melihat kulit semacam ini. Kulit seperti kulit wanita yang dipingit, Masya Allah. Langsung apa? Ya takhabbat, jatuh kejang. Tuh, kenapa? Kena ainnya siapa? Amir bin Rabi'ah. Kemudian Nabi mendapat kabar ini, datang Nabi. Nabi marah. Alama yaktul ahadukum akhah, atas dasar apa kalian, salah satu dari kalian membunuh saudaranya? Coba bayangin, ain bisa membunuh. Nah, atas dasar apa? Marah Nabi, menunjukkan ngelempar ain dengan hasadnya itu dosa. Sampai marah. Kalau enggak dosa enggak akan marah Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, ya, ala tubarik alaih, au barik alaih. Kata Nabi apa? Makanya kalau lagi ngelihat, doakan keberkahan, barik alaih. Doakan keberkahan untuk siapa? Dari Allah untuk dia. Makanya lafadznya bukan Masya Allah tabarakallah, tapi apa? Masya Allah yubarikallah alaik, yubarikallah fik, Allahumma barik alaik misalkan. Ini yang disebutkan Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala. Dan ini yang betul dalam sisi bahasa Arab. Nah, karena Masya Allah tabarakallah, kita hanya memuji Allah tanpa mendoakan keberkahan untuk yang objek kita lihat. Ini yang sering salah di dunia maya. Nah, ada yang berpendapat Masya Allah tabarakallah juga bisa menolak ain. Tapi yang benar dari sisi pelafatan adalah Masya Allah yubarikallah alaik. Karena lafaz tabarak itu hanya untuk Allah. Kita hanya memuji Allah. Lafaz tabarak. Nah, antum nggak boleh bilang tabarakallah alaik, nggak boleh loh ya. Karena tabarak untuk Allah, sesuatu yang untuk Allah digunakan untuk selain Allah bisa terjatuh dalam kesyirikan, syirik lafzi. Syirik lafzi termasuk syirik kecil, hati-hati. Nah, itu ya. Kemudian ya, kalau sudah terlanjur kena, melihat nggak doakan keberkahan, sudah terlanjur kena, apa yang dilakukan? Ya, dianjurin Nabi untuk apa? Orang yang melempar ain disuruh wudhu. Termasuk tadi apa? Amir bin Rabi'ah disuruh wudhu, kemudian dimandikan kepada Sahal bin Hunayf. Ada di antaranya disebutkan tata caranya, di antaranya Ibnu Qayyim menyebutkan seperti tata cara mandinya seperti wudhu, dibasuh dulu. Ya, seperti wudhu. Nah, jadi air wudhunya ditampung, kemudian dimandiin. Pernah kami mendapatkan kisah langsung dari murid Syekh Mukbil ketika di Yaman. Pernah waktu itu ada seorang murid yang Masya Allah lisannya kalau mengucapkan syair seperti air yang keluar dari ceret. Di antara ribuan murid-murid Syekh Mukbil, dia membacakan syair yang indah. Ya, nggak ada teks, nggak ada apa, sudah keluar dari mulutnya sangat indah. Tiba-tiba di tengah dia membaca syair, tiba-tiba mulutnya bisu. Coba bayangin. Di Indonesia kayak gini nggak ma'ruf. Ada subhanallah, antum mungkin pernah punya anak, baby kecil, tiba-tiba demam, dibawa ke dokter nggak sembuh-sembuh. Dikompres nggak sembuh, disuntik penurun demam nggak sembuh, diinfus, Masya Allah nggak sembuh. Ya, antum harusnya jeli, bisa jadi ini kena ain. Ketika tetangga-tetangga pada datang, ngelihat, nengok baby baru lahir, nggak ada yang ngucapin Masya Allah yubarikallah alaih, ala ibnik, nggak ada. Tiba-tiba demam coba. Harusnya ini detail, oh jangan-jangan kena ain. Kalau ketemu pelakunya, cari pelakunya, suruh wudhu, kemudian mandikan sama air wudhu. Selesai. Inilah Tibun Nabawi. Tibun Nabawi mengobatin pasien kasus medis sama non medis. Pengobatan kedokteran modern hanya medis, non medis nggak ada caranya.
Ya, tapi Rasulullah pengobatan tibun nabawi, pengobatan medis sama non medis. Sampai kata Ibnu Qayyim, tibun nabawi adalah pengobatan yang apa? Qat'iyun mutayaqqanun. Pengobatan yang pasti dan meyakinkan. Kenapa? Sumbernya dari wahyu. Ya, kalau kita pelakunya nggak tahu, berarti apa? Kata Rasulullah apa? Suruh meruqyah. Ketika Rasulullah pernah melihat jariyah, ya, jariyah itu budak, bisa dewasa, bisa kecil. Waktu itu Rasulullah melihat apa? Fa inna fi wajhi nadrah, atau saf'ah. Di wajahnya ada saf'ah. Saf'ah ada yang mengartikan hitam agak kemerahan wajahnya. Ya, ada yang mengatakan agak kehitaman di bawah matanya. Ya, kemudian apa kata Rasulullah? Istarqilaha fa inna fiha an-nadrah. Ruqyalah dia karena dia habis kena ain. Ya, berarti orang kena ain kadang nampak. Ya, kadang nampak. Nah, barakallahu fikum. Ana pernah juga mendapati seorang pasien yang Masya Allah 12 tahun sakit GERD. Susah berdiri. Sering opname setiap berapa bulan. Ketika baru ketemu wajahnya seperti agak hitam, aneh. Udah ini bukan penyakit medis ini non medis. Diruqyah sekali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, besoknya langsung bisa naik motor. Coba 12 tahun, nggak ketahuan ternyata penyakitnya non medis. Coba bayangin. Ya, ibadah jadi terganggu. Ya. Alhasil di sini kisahnya Syekh Muqbil waktu itu ketika salah satu yang membacakan syair dari muridnya ini tiba-tiba bisu. Apa yang dilakukan Syekh Muqbil? Ya, Syekh Muqbil memerintah para hurras, para penjaga pintu untuk menutup pintunya. Setelah itu diperintahkan muridnya keluar melalui pintu-pintu yang banyak itu satu demi satu berwudu dan air wudunya ditampung. Ribuan murid nih disuruh wudu. Setelah dikumpulin airnya, air tadi dijadikan apa? Mandi untuk orang yang bisu ketika itu, langsung bisa bicara. Syuf. Ini tibun nabawi ini. Nah, karena disebutkan dalilnya. Ini contoh, ayat kita harus apa? Mawas diri, ya. Jadi kalau tadi apa? Biar kita nggak ngelempar, pandangan mata kita berbahaya. Apa doakan apa tadi? Keberkahan. Nah, barakallahu fikum. Kalau sudah terlanjur kena, apa yang dilakukan? Mandikan dengan air wudhu pelakunya. Kalau pelakunya tidak ketemu, apa yang dilakukan? Ruqyah sampai sembuh. Itu terapinya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau yang berikutnya untuk anak kecil, ini jarang juga dilakukan oleh kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin. Anak kita kan nggak bisa dzikir, masih umur 1 tahun, 2 tahun, maka apa? Ditahsin. Tahsin ini dibentengi. Seperti yang pernah dilakukan Nabi kepada Hasan dan Husain. Pegang kepala dua-duanya, didoakan. U'idukuma bikalimatillahit tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Itu doain. Kalau anaknya laki-laki, u'iduka bikalimatillahit tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Kalau anaknya perempuan, u'iduki bikalimatillahit tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Itu doain. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim ada pandangan mata ain, ainul ins dan ainul jin. Manusia bisa melemparkan ain dan jin juga bisa melempar ain. Kita nggak bisa ngelihat jin. Ternyata ada jin yang melihat anak kita takjub, dia bisa melempar ain. Coba ajib. Nah, makanya perlu dibenteng ini diri kita dan anak-anak kita. Pernah ditanya seorang syekh, ditanya, "Syekh, saya sudah bentengi anak saya dengan zikir ini, tapi kenapa masih kena ain?" Iya, anak kamu kena ain ketika kamu sedang lupa, 1 hari waktu itu lupa membentengi dia. Saat itu ainnya tembus ke anak kamu. Nah.